Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kemarin saya berbicara tentang alam semesta yang sebetulnya setiap hari, setiap saat memanggil kita semua untuk hidup dalam kasih. Setiap ungkapan semesta adalah ungkapan cinta Tuhan kepada kita. Dan pada gilirannya, pada saat yang sama mengundang kita juga untuk bisa membalas cinta itu dan hidup di dalam kasih. Bunga yang mekar, itu tanda senyuman semesta kepada kita. Makanan, tumbuhan yang dihasilkan bumi ini adalah ungkapan cinta Tuhan lewat semesta untuk memberi kita energi, makanan, dan bahkan kehidupan. Namun seringkali undangan itu tidak kita jawab. Panggilan itu kita tidak menjawabnya dengan baik. Senyuman bunga-bunga kita tidak membalasnya dengan senyuman. Juga ungkapan kasih dari bumi berupa makanan, kita tidak mengucapkan terima kasih kepadanya. Mengapa kita tidak menjawab panggilan kasih itu? Apa yang menyebabkan? Kemarin saya mengatakan sebab utamanya karena kita terlalu sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan pekerjaan kita. Namun sebetulnya juga ada sebab lain yang lebih mendasar, yaitu karena kita tidak mendengarkan. Sehingga kita tidak peka, tidak mendengar bahkan panggilan itu. Dan kenapa kita tidak mendengarkan? Karena kita tidak hening. Karena kita tidak silence. Sehingga kita tidak bisa mendengar panggilan itu. Yang begitu jelas setiap hari, setiap saat kita menerima panggilan itu. Panggilan untuk hidup dalam kasih kepada sesama, kepada semesta, kepada Tuhan. Karena setiap hari kita mendapatkan kasih dan cinta yang cuma-cuma dari Tuhan lewat semesta ini. Pohon-pohon menghasilkan buah untuk kita. Panenan bisa kita panen untuk kita nikmati. Semuanya karena cinta kepada kita. Tetapi kita kurang hening, kurang silent, sehingga kita tidak bisa mendengarkan. Juga kita tidak bisa belajar, karena kita noise, ribut, berisik. Dan banyak sekali yang kita ungkapkan. Pikiran kita juga penuh dengan suara, pikiran, berisik, tidak tenang. Juga kita banyak berbicara daripada hening dan diam. Padahal belajar itu ya hening, diam, mendengarkan, itu belajar. Bertobat itu ya hening, diam, dan mendengarkan, itu bertobat. Karena ketika kita hening, terbuka, mendengarkan, ada yang berubah di dalam diri kita. Kita menjadi lebih sadar. Kalau bahasanya Dalai Lama mengatakan, when we talk, we only repeat what we already knew. But when we listen, we learn something new. Ketika kita berbicara, kita hanya mengulangi saja apa yang kita sudah tahu. Tetapi kalau kita mendengarkan, kita belajar sesuatu yang baru. Maka kita perlu melatih diri untuk lebih mendengarkan, untuk lebih hening. Kita bisa latihan itu dengan duduk tenang dan diam, dan mendengarkan suara hati kita sendiri, suara badan kita, suara juga alam semesta di sekitar kita. Namun kemudian kalau kita sudah terlatih, bahkan di dalam situasi yang hiruk pikuk pun kita bisa mendengarkan, kita bisa hening. Dan karena sebetulnya setiap peristiwa, setiap benda, setiap makhluk itu mempunyai suaranya sendiri. Burung-burung yang terbang,
mereka berbicara. Angin yang bertiup, mereka berbicara. Pohon-pohon yang bertumbuh, mereka berbicara. Bahkan silence has its own sound. Bahkan keheningan mengatakan sesuatu untuk kita. Maka kalau kita sudah terlatih dalam keheningan, kita bisa mendengarkan apa saja yang ada di sekitar kita. Dan menurut saya, empati itu pada dasarnya adalah mendengarkan apa yang tidak terkatakan. Banyak orang mengatakan banyak kata, tetapi kita yang sudah biasa hening, kita mendengar apa yang tidak dikatakan. Mendengar isi hatinya, mendengar jeritan batinnya. Dan kita bisa berempati, bisa mengerti, bisa menerima. Itulah hasilnya kalau kita terbiasa hening, terbiasa mendengarkan. We learn something new. Dan kita bisa berempati, mendengar apa yang tidak terkatakan. Dan di situ banyak hal bisa diselesaikan. Kita juga bisa menghindari banyak perselisihan. Kalau kita terlatih untuk hening, terlatih untuk mendengarkan, terlatih untuk mengerti. Seringkali di dalam sebuah perjumpaan, ada banyak kata-kata yang terlontar. Dan kemudian ada banyak juga yang sakit hati oleh kata-kata yang menyakitkan. Tetapi orang yang biasa hening, tidak hanya mendengar kata-kata yang terucap, tetapi batin, hati yang tak terwakili oleh kata-kata. Dan disitulah arti empati yang sebenarnya. Kita bisa masuk ke dalam hati orang dan memahami isi hatinya. Dan disitulah juga artinya mencintai. Artinya mengerti, mendengar apa yang ada di lubuk hati seseorang. Memahaminya dan menerimanya. Tidak menghakimi dan tidak cepat-cepat menjawab dengan sebuah keputusan yang lahir dari rasa sudah tahu. Di situ kemudian orang bisa merasa diterima, merasa didengarkan, merasa dihargai, merasa dicintai. Sering ada pertanyaan, kenapa suami istri yang dari awal itu jatuh cinta, dua-duanya baik, tapi kemudian seringkali salah paham? Padahal dua-duanya baik. Awalnya juga penuh kasih, tapi ujung-ujungnya salah paham dan sakit hati. Karena kurang mendengarkan, kurang saat-saat hening, kurang belajar. Maka mari kita lebih banyak waktu untuk hening, untuk mendengarkan, untuk belajar sesuatu yang baru, untuk bisa berempati, untuk bisa mengurangi banyak salah paham, dan lebih mengerti, lebih mengasihi. Terutama karena Tuhan selalu mendengarkan kita. Tuhan selalu ada dalam keheningan. Tuhan selalu menemani kita, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kita belajar dari Tuhan, dan kita handle ourselves with care, because we are loved. Tuhan memberkati.